ingin di-share, ada yang ditanyakan, ada yang dikonsultasikan terkait tema kita hari ini, growth versus profit. Kalau 60% itu menjawab growth, ya kan? 40%-nya itu profit orientasinya ya. Tujuannya itu profit, yang 40%-nya bukan berarti dia juga memiliki banyak cabang kan? Bisa saja dia cuma satu atau dua, ya kan? Iya. Mereka yang berorientasi pada profit bisa jadi yang seperti tadi pilihan jawaban itu merasa sudah cukup, nggak perlu tumbuh lagi, Mbak Riri. Kalau profitnya sudah bagus, dia bisa dong growing up. Mestinya kan, sama seperti tabel tadi, Mbak Riri, kan itu pilihan. Dia orientasinya growth atau profit. Kalau yang berorientasi profit sebenarnya merasa sudah cukup, nggak perlu nambah lagi. Iya. Cabangnya udah banyak, pertumbuhannya tidak perlu seagresif dulu. Tapi kalau yang Mbak Riri ngomong cabangnya satu cuman, balik lagi mau tumbuh nggak? Kan ada profit, dari profit bisa tumbuh. Kalau pakai metode itu Mbak Riri itu jadi lambat. Iya. Kalau dia nunggu profit, penumpukan baru tumbuh, bisa cepat nggak? Ya agak lambat ya. Lambat, pasti lambat. Sudah bisa diduga. Dimaksud orientasinya growth itu dia agresif. Market share kan, penguasaan market share. Jadi dia cepat, maunya cepat, pertumbuhannya cepat. Kalau hanya ngandalin profit lalu tumbuh, profit, tumbuh, wah sudah bisa diduga Mbak Riri. Dia mungkin 4 tahun atau 5 tahun sekali baru bisa tambah cabang. Itu bedanya. Sementara mereka yang berorientasi pada growth, enggak menunggu profit numpuk baru tumbuh. Kenapa? Karena orientasinya market share, penguasaan pasar. Karena kalau dia slow, habis pasarnya. Boro-boro dia menguasai pasar, dia sudah diserbu oleh pasar. Begitu Mbak Riri bedanya. Oke, ya. Baik, kalau begitu Bapak Ibu, yuk. Mungkin ada juga yang mau sharing kenapa memilih profit, sejauh mana sudah growth. Pernah begini, ada satu masa seorang teman yang juga memiliki usaha gitu ya Pak. Dia itu memang banyak sekali yang terjual gitu, tapi profitnya tipis, sehingga dia merasa capek dan harganya dia markup begitu. Keuntungannya dia bilang sama aja capeknya, tapi keuntungannya lebih besar dengan harga yang lebih mahal, tapi tidak terlalu capek gitu. Daripada ambil keuntungan sedikit tapi banyak. Nah itu gimana Pak? Itu disebut kita pro sales, pro revenue. Yang penting omset gitu ya. Tapi contoh dia punya cabang di sini. Dia segera membanyak Mbak Riri. Oke. Nah untuk membanyak dan menguasai market share kan dia ada kompetitor nih. Ada kompetitor. Tapi dia berhasil mengambil market share. Kenapa? Karena dia orientasinya sales. Iya. Kalau orang orientasinya sales, marginnya pasti tipis Mbak Riri. Betul. Dia mau merebut nih, dimanapun dia berada, dia menyerap market share. Jadi dari kompetitornya ini lari nih ke dia. Katakan dia punya kompetitor, ini kesedot nih. Dia strateginya karena dia growth oriented, dia mainnya margin tipis. Dengan dia main margin tipis. Kenapa? Karena dia ingin penguasaan pasar secepat-cepatnya. Setelah dia dewasa, setelah lawan-lawannya KO, karena tidak mampu menghadapi margin tipis, barulah pada saat itu dia menikmati profit. Baru pada saat itu, tapi market share-nya sudah dikuasai. Kalau yang Mbak Riri bilang tadi, yang makanya saya tanya, dia tumbuh nggak? Contoh nih Mbak Riri, dia satu nih. Iya. Sudah satu aja. Dulu dia, waktu dia sendiri, dia berhasil menyedot market share. Iya. Karena dia margin tipis. Tapi dia nggak tumbuh nih Mbak Riri nih. Contohnya yang biru ini nggak tumbuh nih. Nggak tumbuh, nggak. Padahal datanglah si merah. Iya. Datanglah si putih ini. Dia sudah marginnya tipis. Ini kompleks nih jadinya.
Ini kasus Mbak Riri jadi membuatnya kompleks nih. Satu aja nih Mbak Riri, dulu dia terkenal margin tipis, makanya dia dulu rame. Sekarang saya tanya Mbak Riri, setelah didatengin merah, putih, ungu, hijau, dia masih bertahan nggak? Satu cuman dia. Masih bertahan nggak dia? Goyah. Goyah. Jamin. Market share kesedot kanan, kiri, utara, timur, barat, selatan, timur laut. Di saat itulah dia shrink. Marketnya dia shrink. Menyusut. Dulu waktu dia berjaya, wah, dari 100% dia menguasai 70% market. Siapa yang tidak kenal dia? Very strong, very cheap. Persis yang Mbak Riri gambarkan tadi. Lama-lama dia capek. Dia bilang, ngapain juga saya main margin tipis? Dia rubah strategi nih, Mbak Riri ya. Profitnya naikin. Sama dia bilang dapatnya. Iya. Kenapa dia mulai ngerasakan margin saya makin tipis? Karena pasar dia shrink. Dulu dia main margin tipis. Omset dia waktu itu masih berjaya. 100. Sekarang tinggal 60. Panik kan dia? Karena dia kalau main 5%, dia dapat cuma 3. Dia naikin marginnya 10%. Ini kan yang Mbak Riri cerita barusan. Betul. Mendingan naikin profit, sama aja. Iya. Seolah-olah sama. Seolah-olah. Sesungguhnya dia, market dia susut. Kenapa susut? Karena dia tidak growth. Sementara dunia sudah berbeda. Sudah datang mengepung sekota, resiko tidak growth. Makanya saya bilang kasusnya beda dengan yang saya cerita tadi, Mbak Riri. Mbak Riri sampaikan itu kasus nyata yang sering terjadi, di mana retail tadinya berjaya di satu lokasi, lama-kelamaan karena dia tidak kunjung growth, dia shrink. Dia happy dia. Naikin aja margin nih. Marginnya naikin. Jadi 6. Nah, kan lebih profit. Betul. But your sales Anda sudah susut. Sudah 40% turun dibanding sebelumnya. Sudah susut. Itu ingin menggambarkan, Mbak Riri, resiko jika Anda tidak tumbuh. Grow or die. Dalam bisnis retail, grow or die. Slowly. Nanti matinya pelan-pelan. Iya. Kenapa? Apalagi dia dengan tambahan ini tadi, strategi naikin profit. Makin dong. Ya dong, Mbak Riri. Iya. Sudah sepi, sudah tokonya kuno, tokonya enggak diperbarui, tidak disegarkan, tidak diremajakan. Dia naikin profit. Makin ditinggal. Emangnya pelanggan nggak tahu harga? Ya, pelanggan tahu, makin ditinggal. Nah, strategi dia pro-profit, padahal dia tidak tumbuh, itu cerita yang berbeda. Yang saya maksud tadi, Mbak Riri, pertama, seperti yang pink ini dulu, grow, margin tipis. Nih, margin tipis. Ini strateginya. Habis itu, pasar sudah dikuasai. Kompetitor sudah pada mundur. Ada yang tutup. Pada saat itulah, we make profit. Itu bedanya, Mbak Riri. Baik. Oke, kita mau baca chat nih ya. Pak Brian. Selamat siang Pak Guswai. Jika dari sudut pandang karyawan, manakah yang lebih bagus, apakah growth atau profit? Sementara tidak semua perusahaan bisa share tentang profitnya masing-masing. Bagaimana karyawan tersebut tahu perusahaannya sudah profit walaupun growth-nya minus? Terima kasih. Dari sudut pandang karyawan ya, selama perusahaan tidak open, ya Anda tidak tahu. Betul. Ya kalau perusahaan tidak open manajemen, ya kita tidak tahu. Manajemen kan harusnya share vision ya, betul nggak? Iya. Berbagi visi kan, Mbak Riri ya? Betul. Kalau manajemen tidak share vision, ya sudah, Anda tidak tahu apa-apa. Ya, jadi itu yang disebut barangkali Pak Brian, itu yang disebut not engage gitu ya. Anda tidak engage dengan company, tidak engage dengan orang-orangnya. Iya. Buktinya apa? Pemimpin tidak sharing vision ya, padahal
salah satu tugas pemimpin berbagi visi, berbagi misi, sehingga para karyawan merasa engage, gitu ya. Iya. Engage itu merasa part of, gitu ya, part of the company, gitu ya. Saya merasa bagian dari perusahaan ini. Jadi memang nggak bisa, Pak Brian, kalau perusahaan tidak open management, tidak berbagi visi dengan Anda tidak tahu apa yang terjadi. Iya. Strategi apa yang mau dijalankan perusahaan, Anda juga tidak tahu. Kenapa? Karena perusahaan tidak berbagi. Gitu. Ada lagi dari Pak Gede, Ngarsa, kalau margin dinaikkan apa enggak pengaruh dengan sales yang turun? Barusan dijelasin. Iya. Sales terpengaruh nggak kalau margin kita naik? Suka nggak suka? Kalau pasti ya, orang itu sebab akibat ya. Sales Anda bisa anjlok manakala Anda naikin margin. Tapi tergantung tujuannya kan, Mbak Riri. Betul. Ya, harusnya kan kebalik. Harusnya yang ini kan. Supaya sales kita naik, margin kita turunin, sales kita naik. Iya. Gitu. Kenapa orang yang berorientasi pada sales itu karena dia pro growth. Yang penting pasar dikuasai dulu. Iya. Bukan cari margin, cari pertumbuhan, cari penguasaan pasar. Ingat tabel yang di atas ya, Pak Gede. Tabel ini Anda kuasai baik-baik. Jika Anda pro growth, memang orientasinya penguasaan market share. Kemudian fokus Anda pasti ke sales. Iya. Kan kebalik, dua sisi yang kebalik. Kalau Anda mau tebelin margin, ya tidak sesuai dengan strategi growth, Anda berarti mau profit. Kalau Anda mau profit, Anda harus rela kehilangan market share. Karena orientasi Anda menumpuk equity, bukan menguasai pasar. Makanya kan kenapa saya bagi dua kolom. Karena berbeda. Strategi mereka yang pro growth dengan yang pro profit memang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Gitu. Lanjut, ada lagi? Mbak Rina, raise hand, silakan. Terima kasih Mbak Riri, Pak Besar. Ya, sama-sama. Ya, selamat pagi. Ini Pak, seperti ilustrasi tadi, anggap kita ini yang hijau Tosca ini yang toko yang satu, terus kan udah dikepung. Jadi tindakan apa sebaiknya kita lakukan? Apakah direbut lagi pasarnya dengan bikin atau kita ambil pasar baru, Pak, market yang baru? Ya, nggak ada hijau di sini, adanya biru. Apa nih? Biru ya? Biru. Oh, biru. Ya, anggap kita yang biru, lalu kita yang dikepung, gitu ya. Iya. Kita yang dikepung. Terus Ibu Rina tanya, terus saya mesti ngapain? Nah, ini yang disebut di dalam dunia ilmu manajemen yang sekarang ini yang disebut red ocean. Red ocean tuh lautnya jadi merah. Kenapa? Terlalu banyak persaingan. Satu sama lain saling menggigit. Ini margin tipis, berdarah-darah. Nah, sehingga lautnya berubah warna jadi merah. Lalu ada saran, kenapa tidak menempuh yang disebut blue ocean, gitu ya? Blue Ocean, woi, laut itu masih gede, masih besar. Kenapa harus bertarung di satu lokasi yang jelas-jelas sudah berdarah-darah? Nah, rupanya itu masih ada laut yang, nah gitu, masih biru, masih kosong gitu ya. Lalu di sana ada pemain, tapi ya kecil-kecil gitu ya. Maka laut itu masih besar. Kenapa kamu fokus berantem di laut yang sudah berdarah-darah itu? Cari laut yang masih biru gitu ya, masih lega. Lalu disinilah Ibu Rina menjalankan strategi growth. Orang yang growth itu akan ngambil market share. Waktu Anda ngambil market share, pasti margin Anda dikalahkan dulu demi Anda mau ngambil dari sini, dari sini, dari sini. Bisa diterima nggak? Bisa, Pak. Ya, jadi cari. Ibu Rina cari. Jangan berantem di situ. Ya, sudah waktunya Ibu Rina mencari. Nah, Blue Ocean itu ngapain bertanding di sini?
di laut yang sudah berdarah-darah merah. Cari, minggir sedikit. Nah, ada blue ocean. Cari lagi nih, Bu Rina. Rajin-rajin cari new blue ocean. Itu ada teorinya. 10 tahun, 11 tahun yang lalu blue ocean itu fenomenal banget. Mengajak orang untuk kenapa sih kamu berantem di tempat yang jelas-jelas sudah berdarah-darah, marginmu habis, pertumbuhanmu sudah, market share-mu sudah sering ya menyusut. Kenapa Anda tidak hadir? Ya tapi saya jadi penantang dong Pak. Betul. Makanya ingat, sebagai penantang Anda sedang merebut market share di lokasi tersebut. Pak, bagaimana kalau di sini tidak ada penantang? Waduh, syukur banget kalau tidak ada penantang, maka Anda kita menikmati market, profitnya bagus, pelanggan happy karena kita hadir di sana. Why not? Nah, ini kalau Anda bisa masuk tanpa harus berhadapan dengan kompetitor ini. Tempat ini masih bagus, jumlah penduduknya oke gitu ya, belum terlalu padat, tetapi tidak ada kompetitor. Orang ini mau belanja kemana? Masa dia belanja harus 30 km baru dia dapat tempat? 20, 25 kilo, 15 kilo baru dapat tempat. Nah, untuk itulah kita hadir di situ. Itu Bu Rina. Strategi ini yang Ibu bisa jalankan. Iya, oke. Tapi juga jangan jauh-jauh banget. Nanti gimana Ibu ngontrolnya ya? Jarak antar ini loh Bu, ya jangan jauh-jauh banget ya, supaya Ibu ngontrolnya juga masih enak. Ya, penjenuhan pasar itu bukan berarti berantem di sini ya. Bukan. Kan Bapak bilang jenuhin pasar, kenapa saya nggak di sini Pak? Lah gimana Bu, ini sudah berdarah-darah, Ibu mau ikut-ikutan berdarah di sini? Ya enggak, saya nggak sarankan itu ya. Jadi saya tidak sarankan itu. Cari blue ocean, Ibu cari sedikit minggir gitu ya, lihat ada penduduk di sana, kompetitor belum terlalu padat, cari lagi di sini. Disitulah Ibu tumbuh. Ada kompetisi, strateginya margin tipisin dulu. Kuasai pasar, lalu nanti setelah dapat nama, setelah mature, setelah dewasa, mapan, baru menikmati profit gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Oke Pak, sangat menjawab. Ya. Terima kasih. Ya. Baik, Bu Rina. Baik Pak. Ada Pak Teo. Oke, Hai Pak Teo, jumpa lagi. Ya, terima kasih Pak. Saya tergelitik dengan tadi katanya Pak Guswe untuk blue ocean ya. Kalau kita buka suatu toko baru gitu, berarti kan marginnya tipis Pak. Kalau strateginya kita mau ngejar pertumbuhan, benar ya Pak? Betul. Nah, apakah harga dari tiap toko itu boleh beda Pak? Boleh Pak, makin pelosok, makin baik marginnya. Ya. Itu alasan mengapa orang itu rajin buka toko di pelosok-pelosok. Karena apa? Karena marginnya sedap. Saya pernah kena komplain Pak, dari customer. Dia belanja di toko saya yang Sidoarjo, kenapa yang di Surabaya lebih murah? Karena memang di Surabaya red ocean gitu. Pasti ada yang komplain. Nggak mungkin semua pelangganmu happy-happy saja ya. Tinggal berapa banyak yang komplain dan berapa banyak yang berterima kasih dengan kehadiran Bapak yang merasa untung ada tokonya Pak Theo di situ ya. Jadi dia tidak perlu ke Surabaya. Tapi kalau dia bilang nggak masalah, mendingan ke Surabaya sekalian jalan-jalan. Nah, berarti tidak ada benefit. Berarti lokasi yang Bapak maksud untuk penjenuhan pasar ternyata bagi pelanggan itu bukan solusi. Karena ternyata jalan tol sudah oke gitu ya. Cuman urusan 30 menit, sekalian aja ke Surabaya. Bisa dong. Terus yang kedua Pak, untuk untuk toko baru itu berapa lama kita yang harus untuk kejar market Pak? Jadi katakanlah Bapak kan bilang kalau untuk pertumbuhan mungkin tidak profit gitu kan. Nah, berapa lama toko baru itu boleh tidak profit? Bukan tidak profit persisnya sebenarnya ya. Saya tidak suruh Anda rugi, tapi si
toko baru tersebut tipis. Marginnya tipis. Berapa lama? Ukurannya. Jadi kita akan melihat sales kita, karena memang orientasinya adalah cari sales, bukan cari profit. Profitnya tipis, Pak. Nah, tidak disuruh rugi, tidak disuruh merah sih, tipis. Karena orientasinya kejar sales. Berapa lama? Menjadi relatif ya. Iya. Bisa 3 sampai 4 tahun sampai Anda dapat nama, Anda menguasai market share. Kan tidak mendadak, penguasaan market share tidak mendadak. Sampai Anda dikenali, disukai, kemudian dianggap bisa diandalkan, menjadi pilihan pelanggan gitu ya. Kalau sudah 3-4 tahun ternyata masih kurang bagus, sebaiknya ditutup ya Pak? Barangkali tidak visible, kan pilih mau growth oriented atau profit oriented. Masalahnya kalau kita masih baru Pak, Bapak main dengan profit oriented, keburu boro-boro mau profit, selama tidak ada sales, tidak ada profit. Kan itu rule-nya. Boro-boro mau bertahan. Strategi manapun, toh kita tetap butuh profit. Tinggal profit tipis, profit tebal. Profit tebal baru bisa didapat kalau Anda sudah dapat nama. Anda tidak perlu agresif. Pelanggan sudah mengandalkan Anda, sudah kenal dengan Anda, dan dia bersedia bekerja sama dengan Anda, menjadikan Anda sebagai pilihan. Tapi kalau belum apa-apa kita sudah memilih profit oriented, bisa diduga margin Bapak tebal. Margin Bapak tebal, apa dampaknya? Sales. Pasti sales. Salesnya nggak bakal tinggi, Pak. Bapak perhatikan ini. Begitu margin Bapak jor-joran, sales Bapak pasti kena. Apalagi kalau ditambah dengan alasan yang tadi. Nah kok harganya lebih mahal dibanding. Nah sudah bukti bahwa pada saat kita baru hadir, salesnya duluan, bukan marginnya duluan. Ketika harga itu mahal, pasti margin duluan. Kan kita ingin menguasai pasar, kenapa kita ambil margin duluan? Margin harusnya tipis. Sehingga market share dikuasai. Kalau market share dikuasai, yang merah ini, nih, kalau market share sudah dikuasai, nanti waktunya kita baru menikmati profit. Memang dua hal yang berbeda, Pak, dua strategi ini. Ya, balik lagi ke tabel ini, ya, betul-betul kuasai nature-nya, ya. Alaminya bagaimana kalau Anda memilih kiri, dan alaminya bagaimana kalau Anda memilih yang kanan. Ya, mudah-mudahan menjawab Pak Theo sama-sama. Ya, oke. Ada lagi? Ada lagi kah? Sudah di chat room kosong, di raise hand kosong. Kita Ya, masih ada 3 menit. Waktunya kita undur diri. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi, Pak Kris? Ada. Saya masih ada waktu 4 menit. Pertama, saya ingin mengabarkan bahwa minggu depan kita punya tamu untuk acara kita Retail Zoom S. Saya ingin mengumumkan dari sekarang bahwa minggu depan Pak Yongki Susilo berkenan untuk sharing di acara kita ya. Pak Yongki, Bapak Ibu pada umumnya kenal ya. Beliau dulu adalah direktur dari Nielsen. Dulu AC Nielsen. Saya kenal beliau dari tahun 2000 berapa? Sudah 1999 sebelum Masehi sampai dengan sekarang. Ya, kita bekerja sama sejak saya masih sebagai praktisi di dunia retail sampai dengan sekarang. Beliau dulu di AC Nielsen. AC Nielsen kemudian berubah nama menjadi Nielsen. Tapi salah satu kerjaan dari Nielsen adalah market research, studi ini dan studi itu. Salah satunya adalah bekerja sama dengan para peritel, sehingga Pak Yongki ini beliau sangat dedicated di dunia retail,
karena beliau dulu di retail service, jadi dia punya tren ini dan itu, dan beliau akan bicara tantangan dan senjata retail. Ini usulan beliau nih ngomong-ngomong. Iya. Dan senjata retail di H2. H2 itu half to dari 1 year ya. Jadi kita akan mengantisipasi semester 2 tahun 2022 sampai dengan ke 2023. Baik. Ya. Jadi saya mengundang Bapak Ibu untuk hadir, jangan melewatkan kesempatan ini. Pasti banyak insight yang kita bisa dapatkan dari beliau ya, dan kita bersyukur kalau beliau mau meluangkan waktu di Retail Zoom S ya, karena beliau sangat passionate untuk membangun retail giant ya, retail giant local giant istilahnya, bukan retail giant, local giant. Jadi di setiap daerah itu ada Mbak Riri local giant. Contoh Mbak Rina itu, Bu Rina itu kan local giant-nya. Local giant Sumatera Barat. Ya. Oh, Pekanbaru ya. Pekanbaru, beliau di ujung Batu ya. Oh. Wah, dia local giant. Siapa yang tidak kenal dengan Ibu Rina di sana ya? Karena dia local giant. Nah, di masing-masing daerah itu ada local giant, dan Pak Yongki sangat percaya bahwa local giant harus menguasai pasar di daerah masing-masing. Ya, beliau sangat passionate mendorong itu. Baik. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa ikut hadir di next week. Terus pesan kedua terkait Make It Happen. Mentoring saya yang Make It Happen sudah akan berakhir di bulan Juni. Di sini ada beberapa mentor saya, menti saya ikut, dan nanti untuk semester kedua saya akan bikin lagi lanjutan dari Make It Happen ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bergabung dengan metode pembelajaran yang saya dampingi dan terujinya dari mana? Ya, mereka berhasil mewujudkan impian mereka ya. Mereka berhasil mewujudkan target-target yang mereka susun. Kalau tidak, ngapain mereka ikut mentoring ya. Dan mentoring ini kan sudah dari semester ke semester memang saya adakan. Dan silahkan kalau Anda berminat, Anda bisa hubungi saya untuk join ke mentoring kelas berikutnya gitu ya. Baik, Bapak Ibu, demikian untuk hari ini. Mbak Riri, waktunya habis. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa di minggu depan Retail Zoom S edisi 65 ya, berarti bersama Pak Yongki. Dan boleh di-share sama teman-teman pengusaha yang lain untuk join. Informasi tadi boleh di-share tentunya ya. Nanti saya kasih posternya supaya Bapak Ibu bisa share dan mengajak mereka untuk join. Silakan buka kamera. Meskipun ada Pak Hendra Rusli. Nah, itu Pak Hendra Rusli. Beliau lagi di Yogyakarta. Oh, Jogja. Pengembangankah di sana? Oh iya, dia lagi growth. Expand. Growth di. Nah, kenapa Pak Hendra Rusli pakai gaya terbalik begitu? Bolak-balik kameranya, Pak. Oh, gitu. Cari angle. Cari angle ya, Pak ya. Cari angle. Tapi saya yang foto ya Pak Hendra ya. Soalnya Pak Hendra nggak bawa kamera, biasa kalau lagi keluar negeri ya begitu. Silakan Bapak Ibu buka kameranya jika ingin bergabung di Retail Zoom S foto yang ke-64 ini, silakan. Oke. Salam. Grow and prosper. 1, 2, 3. Yes, terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya.